Anda juga sudah melakukan satu penyekatan begitu, misalnya ketika ada pemotor yang misalnya membawa anak atau membawa barang-barang yang berlebihan, apakah juga kemudian disaring atau disekat untuk kemudian tidak jalan begitu? Menariknya tahun ini kita tidak melihat terlalu banyak potret itu, Prof. Oh ya. Artinya saya melihat kesadaran masyarakat untuk himbauan yang kita sampaikan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik, mungkin ada juga yang didengar oleh mereka. Selamat pagi para alumni Ikatan Alumni Lemhanas RI dimanapun Anda berada, serta Bapak Ibu, para pemirsa acara Ngopi Pagi yang kebetulan menyaksikan acara ini. Saya Adrianus Meliala menyapa Anda semua bersama-sama dengan Bapak Kakor Lantas, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Firman Santiabudi, MSI. Kami pagi ini berkunjung ke kantor beliau, apalagi ketika pada hari-hari ini beliau dan jajarannya kelihatannya sudah rileks ya Pak ya? Agak rileks. Persiapan G20. Oh begitu ya Pak ya? Setelah jajaran Korlantas di Indonesia itu menyelesaikan pekerjaan besar, yakni mengurusi, menangani, mengatur ya kegiatan kita dalam rangka mudik dan balik terkait dengan libur Lebaran 2022. Nah, untuk itu maka kami akan ngobrol-ngobrol sebentar. Mari saksikan ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Firman sambil kita ngopi pagi, ya. Pak Firman, gimana rasanya? Anda kan kalau nggak salah baru beberapa bulan ya di kantor ini, lalu kemudian harus bekerja keras sekali dalam rangka mengamankan masyarakat Indonesia yang katanya 80 juta ya? 85,5 juta. 85,5 juta itu semua pulang ke kampung halaman secara serentak. Gimana rasanya tuh, Pak Firman? Ya, terima kasih, Prof. Mohon izin. Beliau ini guru saya, sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan laporan saja kalau boleh, Pak. Pertama tentunya ini tugas yang harus kami laksanakan, dan dengan menyadari banyak hal yang harus kita catat, kami melaksanakan kegiatan awal itu sebetulnya sudah dari awal tahun. Dengan harapan kita bisa memperoleh banyak masukan. Karena kita sudah berapa tahun ini tidak melaksanakan mudik, kami juga sempat berada di luar struktur. Tentunya kami harus bisa memaksimalkan bentuk layanan kami pada masyarakat pada saat mudik dan balik nanti. Atensi Bapak Presiden sudah sangat kuat, dan beliau beberapa kali mengundang Bapak Kapolri dan jajaran Menteri terbatas untuk membahas tentang ini. Jadi sedemikian serius hal yang kita harus hadapi, kita harus melaksanakan ini dengan secara maksimal tentunya. Nah, apa beberapa kunci yang membedakan atau yang menjadi kiat dari Pak Firman dan jajaran pada tahun ini dibandingkan dengan yang lalu? Silakan. Saya hanya menyampaikan bahwa kami bermula dari hasil survei, belajar dari hasil belanja masalah yang kami laksanakan tadi pada saat awal-awal tadi itu, dan belajar dari masukan-masukan serta harapan-harapan. Kami juga kemarin rapat dengan Komisi 5, kami juga rapat beberapa kali dengan Bapak Menteri Perhubungan, PUPR, Jasa Marga. Itu semuanya diarahkan untuk bagaimana kita bisa tidak dihadapkan lagi kepada trauma masa lalu ketika kita melaksanakan pengamanan, katakanlah Brexit waktu itu. Ya. Itu yang menjadi seringkali kata yang sering muncul untuk jangan sampai terjadi atau kejadian berulang. Itulah yang kita kemarin coba eliminasi hal-hal yang mungkin menjadi hambatan-hambatan. Ada yang bilang bahwa relatif ini kondisi dewasa ini mungkin lebih mudah dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, khususnya ketika jalan tol dari Jakarta sampai mana itu, sampai Surabaya itu belum ada. Ya. Apa betul begitu? Saya kira itu juga salah satu faktor pendukung. Artinya kalau boleh dikatakan pemerintah sekarang jauh lebih siap. Tapi keterlibatan masyarakat juga kita harus tetap libatkan. Nah, kami melihat ada hal yang selama ini mungkin menjadi kekurangan kami. Seringkali kita menjadikan masyarakat itu sebagai objek pengamanan. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kalau saya mungkin kurang. Jadi kami di lalu lintas selalu memiliki pandangan masyarakat itu sesungguhnya adalah subjek. Mereka lah pelaku, mereka lah pemain, mereka lah peserta dalam berlalu lintas. Jadi kalau kita hanya satu arah
mereka kita atur sedemikian rupa tanpa mengkomunikasikan apa yang akan kita laksanakan, ini seringkali munculnya justru hanya konflik. Karena mereka tidak tahu apa tujuan kita atur, kita belokkan, kita tahan sementara dan segala macam. Ini yang kita juga pelajari, dan saya yakin itu juga merupakan kunci untuk tahun ini mengapa relatif bisa dilaksanakan dengan jauh lebih lancar ketimbang. Tetapi itu tetap ada insiden ya, di mana Betul. ada apa namanya di blokade ya, Iya. di beberapa ruas itu. Apa karena memang masyarakatnya frustrasi atau karena memang diprovokasi oleh pengemudi yang lain atau kenapa maka timbul lalu ada blokade seperti itu? Lebih bagus saya mengatakan kemarin ada miskomunikasi. Terus komunikasi. Miskomunikasi. Kami pada saat awal menyampaikan akan menutup jalan pada saat one way. Itu artinya pasti ada 3 ruas jalan bahkan lebih yang akan tertahan. Sehingga saran kami waktu itu lebih baik menunggulah di tempat-tempat yang menguntungkan, tanda kutip. Boleh di rumah makan, tempat-tempat yang tersedia fasilitas-fasilitas. Tidak di depan pintu tol. Karena apa? Memang kami sudah membuat jadwal untuk one way akan dilaksanakan sampai jam sekian. Tapi fakta di lapangan, bangkitan arus lalu lintas dari Jakarta menuju timur masih sangat deras. Kalau itu kami buka, justru yang terjadi adalah penguncian arus nanti. Dan ini merugikan secara social cost yang akan muncul, dan itu panjang nanti ekornya. Jadi kemarin pilihannya hanya pilih macet atau lebih macet. Oh, macet atau lebih macet ya? Siap. Jadi sama-sama nggak enak ini ya? Sama-sama tidak enak. Dan itu harus kami ambil keputusan. Nggak apa-apa dimarahin, saya sampaikan itu resiko jabatan saya, tapi sambil kita cari solusinya. Kita terus komunikasi dengan Jasa Marga, kita hitung dengan angka, ketika itu memungkinkan kami buka relaksasi 1 lajur menuju arah Jakarta. Bukan dengan tidak resiko, karena kontraflow ini hanya dibatasi dengan rubber cone, itu dibutuhkan kedewasaan, pengaturan kecepatan dan lain sebagainya, tapi itu merelaksasi ibarat tekanan tidak menjadi stroke di Cipularang. Tidak menjadi wabah ya, atau ubah ya? Atau menjadi keperpanjangan. Rekan-rekan sekalian, kita sekarang sedang dalam dialog nih bersama Pak Firman. Pak Firman sudah bercerita mengenai bahwa banyak sekali pihak yang atensi dengan arus mudik dan arus balik ini. Kalau tadi kata Pak Firman, Presiden bilang harus rapi ya, harus baik begitu. Dan memang kelihatannya semua berjalan dengan memuaskan. Pak Firman, itu ada nggak data statistik tentang misalnya berapa kecelakaan, berapa misalnya korban mati? Karena pasti ya sebanyak itu bergerak pasti ada yang kecelakaan kan? Bisa diuraikan Pak? Kami mengambil perbandingan apple to apple itu di tahun 2012. 2019. Karena 2020 dan 2021 kita tidak melaksanakan cuti. Jadi kita mengambil 2019 data dengan 2018. Terakhir data yang kami dapatkan dari kebetulan ada Dirgakum hadir di sini, itu kita angka turun 11%. Kemudian untuk angka fatalitas kematian turun 40%. Tapi jadi total berapa yang meninggal kalau begitu? Kalau totalnya mohon maaf saya ada datanya, nanti bisa kita lihat. Itu kita bisa menurunkan angka ke sana. Tapi memang fatalitas, luka ringan dan luka berat itu naik. Ini yang kita kemarin menjadi target kita pada saat menentukan untuk operasi kita itu bagaimana kelancaran didapat, menurun angka laka. Itu sangat ada korelasi di sana. Ketika waktu tempuh menjadi lebih singkat, masyarakat lebih bugar. Dia lebih aware, dia lebih siaga, dan itu saya yakin sangat mempengaruhi bagaimana perilaku di jalan. Ini juga untuk berlaku untuk jalan-jalan yang non-tol ya? Iya, non-tol. Itu tol dan non-tol semuanya kecelakaan menurun. Menurun ya? Menurun. Gitu. Selain karena lebih pendek jaraknya, juga mungkin karena waktu tempuhnya juga lebih cepat ya? Lebih cepat. Dan yang ketiga juga mungkin karena Anda juga sudah melakukan satu penyekatan begitu, misalnya ketika ada pemotor yang misalnya membawa anak atau membawa barang-barang yang berlebihan, apakah juga kemudian disaring atau disekat untuk kemudian tidak jalan begitu? Menariknya tahun ini kita tidak melihat terlalu banyak potret itu, Prof. Oh ya. Artinya saya melihat kesadaran masyarakat untuk himbauan yang kita sampaikan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk mudik mungkin ada juga yang didengar oleh mereka. Faktanya ketika gambaran tentang motor yang diberi tambahan di belakang betul. Itu tidak terlalu banyak kita lihat kemarin. Mereka bahkan motor sudah ada yang dinaikkan ke kereta, ada yang ke kapal, ada yang menggunakan motor tapi mereka menggunakan
tempat-tempat istirahat yang disiapkan itu jauh lebih aman. Walaupun kita tidak pernah menyarankan untuk merekomendasi itu digunakan untuk cuti. Mungkin karena sudah 2 tahun tidak mudik, maka yang lebih banyak dibawa adalah duit kali ya. Gitu. Mungkin jadi seperti itu. Atau memang mau bawa motor dan mobil, walaupun naik jumlahnya ya untuk ini hasil saya mungkin kerja keras selama ada di kota, jadi dipakai untuk muter-muter di tempat kelahiran. Apakah ketika petugas di deploy itu lalu ada pesan-pesan khusus, kiat-kiat atau sapaan-sapaan khusus kepada masyarakat begitu? Ya, harapan dari bapak-bapak di anggota dewan diharapkan kita tetap melaksanakan ini dengan sabar, dengan humanis. Kalaupun ada pelanggaran tanda kutip sampaikan dengan sabar, dengan tidak menyakiti siapapun, tapi tetap tujuan keselamatan itu yang diutamakan. Memang kita sampaikan kepada anggota, ini ibadah, ini bulan Ramadan, moga-moga apa yang kita kerjakan ini harusnya jadi nilai yang sesuatu yang lebih. Apakah juga sempat dilakukan penindakan misalnya pada waktu operasi tersebut? Kita tidak menitik beratkan kepada sana, tapi kalaupun ada lebih kepada peringatan, himbauan simpatik untuk mereka tidak menjadi penyebab kemacetan umpamanya. Karena beberapa juga kita urai, terpaksa harus kita urai untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa lewat. Jadi enak dong, nggak ada tilang-tilang pada waktu itu? Ya, walaupun saya sampaikan hati-hati ya kecepatan, tapi karena padat nggak bisa cepat juga. Artinya, at least kita di jalan masih ada, saya katakan seperti itu. Iya. Baik teman-teman sekalian, para pemirsa, tidak terasa kita sudah sekitar 15 menit ngobrol dengan Pak Firman terkait dengan pengalaman Korlantas dan jajaran dalam rangka mengamankan arus mudik dan balik pada tahun ini. Pak Firman, di media sosial itu muncul beberapa video tentang pengemudi yang marah-marah, pengemudi yang tidak mau diputar balik dan seterusnya. Itu bagaimana yang memahaminya? Apakah memang semua orang di jalan itu begitu? Atau memang ini hanya kasus khusus saja? Ya, ini uniknya lalu lintas, Prof. Sepanjang yang kami pernah pelajari bahwa karakteristik orang bisa berubah ketika berada di belakang kemudi. Jadi orang yang paling sabar bisa jadi pemarah dan segala macam. Itulah yang kami pelajari tadi, yang kami sampaikan pada saat awal, yang harus kita komunikasikan kepada ini. Bagaimana masyarakat bisa memahami, mengerti. Bagaimana mungkin mengatur pada saat kapasitas terbatas, volumenya melebihi. Tentu harus ada yang namanya gantian, yang namanya prioritas. Tapi itu tadi sekali lagi, sepanjang kita bisa menyampaikan ini dengan sabar sekali lagi, ya dengan resiko masyarakat yang mungkin tidak paham, ya tentunya mereka akan ada juga berbagai macam reaksi. Ya, ini sudah menjadi resiko kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat berulang kali barangkali. Nah di pihak lain kan anggota Anda mungkin harus berjaga 8 jam di terik matahari, mungkin lapar-lapar juga gitu ya. Nah itu bagaimana tuh? Di satu pihak menghadapi masyarakat yang marah, di pihak lain harus standby, ya, menjaga readiness. Itu gimana tuh? Ya, kita apresiasi, dan saya juga menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada anggota. Para pimpinan kita juga semua kemarin turun ke jalan menyemangati kita. Jadi artinya kita tim sepanjang tadi himbauan-himbauan, penyemangat, ya, dan moga-moga tadi sekali lagi mereka ikhlas di jalan. Ini nilai ibadah, moga-moga itu yang akan mereka dapatkan nanti. Baik, Pak Firman, ini mungkin kita sudah masuk pada beberapa menit terakhir dari obrolan kita. Kegiatan mudik akan terus berlangsung hingga tahun-tahun ke depan. Ini sudah menjadi tradisi dan bahkan ini menjadi kekhasan bangsa Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa kalau semua orang pada saat yang sama ya tumplek-blek di jalan raya, bergerak dari satu titik ke titik yang lain, maka jalan tol ya sebesar apapun tentu tidak akan bisa. Nah, kira-kira dari Korlantas ada pemikiran nggak untuk misalnya apakah membagi waktu mudik pada hari-hari berbeda atau apa? Ada nggak pemikiran seperti itu untuk supaya kemudian hal yang sama ini betapapun relatif makin berkurang, artinya problem-problem khas mudik itu akan hilang pada masa-masa di kemudian hari. Ada nggak pemikiran seperti itu? Ya, tentu saja ini menjadi satu perhatian kita semua, khususnya kita di jajaran di Korlantas. Kemarin sudah satu contoh yang saya kira bisa kita jadikan piloting sementara ini, bahwa dengan menyebar lebih banyak waktu agar tidak bergantung kepada arus-arus puncak, baik pada saat mudik maupun balik, itu merupakan salah satu solusi. Nah, yang kedua tentunya ke depan pasti akan ada kebijakan-kebijakan ketika semua sudah jumlah mobil bertambah. Kemarin terpaksa kita harus hentikan operasional sementara untuk kendaraan yang bersumbu 3 berat.
itu juga membantu kita untuk tidak terlalu lambat di jalan. Nah, nanti ke depan tentunya masyarakat nanti ekonomi baik, pelayanan angkutan juga semakin tinggi, penggunaan kendaraan angkutan juga semakin berkurang, ya pasti akan ada. Tapi ini sekali lagi semua dinamika akan menjadi catatan kita untuk nanti menentukan cara-cara bertindak yang paling tidak menyakiti tanda kutip merugikan masyarakat tentunya. Dan yang tidak kalah penting, tetap kita komunikasikan masyarakat bahwa keterbatasan ini harus dilakukan dengan manajemen. Panjang masyarakat bisa menerima dari awal dan ada kepastian, jadi tidak ada gap antara harapan dan kenyataan. Biasanya kan stresnya di sana. Betul. Saya kira itu akan mengurangi tekanan baik secara psikologis maupun fisik bagi para pengemudi, termasuk juga para personil kita di lapangan. Nah, lalu sejauh mana nih peralatan-peralatan yang bersifat teknologi ini itu membantu jajaran dalam rangka mengamankan? Apakah misalnya penggunaan CCTV menjadi maksimal dan lalu bisa membantu untuk mengatasi kemacetan dan mengurangikannya? Itu sangat, apakah memang cukup banyak kontribusi? Kemarin kolaborasi yang kita laksanakan dengan berbagai kementerian dan lembaga, kita bahasanya kita bisa tarik semua potensi yang ada pada kementerian lembaga, kita satukan di dalam satu command center. Sehingga K3I kita berjalan, komunikasi, kendali, koordinasi dan informasi itu bisa tergabung menjadi satu di sana. Dengan angka-angka yang tercatat di traffic counting kita, berapa mobil yang lewat, berapa tingkat kepadatan yang terjadi di setiap ruas jalan, kita bisa menentukan CB atau cara bertindak apa yang paling mendekati. Katakanlah kemarin, dalam satu one way, itu di dalam itu kita ada kontraflow satu ruas jalan dengan satu lajur, ada dengan dua lajur. Itu yang kemarin sudah dinamika, kita terus jam per jam kita monitor melalui bantuan teknologi dan komunikasi serta kesiapsiagaan kita untuk ketanggap segeraan. Ini kun mau kita geser kemana? Itulah kemarin yang kita mainkan. Alhamdulillah personel di lapangan sigap, informasi tersedia dan medsos serta rekan-rekan media juga begitu membantu. Kami juga ada di grup pimpinan redaksi, kami bisa meminta bantuan melalui komunikasi yang kita sampaikan. Arahan pimpinan juga tidak pernah berhenti, kunjungan-kunjungan itu juga menyemangati kita, semua terkoordinasi dengan baik. Sehingga alhamdulillah kemarin 73,8 masyarakat menyatakan puas. Tentunya ini kita tidak boleh berpuas diri, kita akan terus perbaiki pelayanan kita ke depan. Pada tahun 2023 ke depan mungkin, Prof. Gitu ya? Pasti. Ya. Baik, rekan-rekan seluruh alumni Ikatan Alumni Lemhanas dimanapun Anda berada dan masyarakat yang kebetulan menyaksikan acara ini, maka kita sudah sampai di akhir acara ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Firman Setiabudi. Secara sekilas beliau sudah menjelaskan mengenai tadi ya kiat-kiat, demikian juga permasalahan ke depan ya Pak ya, terkait dengan situasi di sekitar mudik yang pasti akan juga kita ulangi pada tahun-tahun ke depan. Demikian acara ngobrol kita pada pagi ini, sekaligus kita ngopi pagi pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa pada minggu depan. Bye-bye. Prof.